Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas proses kreatif membuat bumper. Let's check this out. Karena di video ini membahasnya adalah proses kreatif, yaitu adalah proses untuk meng-create something, ya. Yang mana di sini adalah bumper. Di sini gue akan membagi pengalaman gue membuat bumper, oke? Gimana sih proses kreatif gue membuat bumper? Oke, baik itu bumper yang mungkin 3D, mungkin cuman komposisi 2 dimensi, ataupun stop motion. Apapun, bumper tuh bisa bentuknya apapun ya, nggak harus CGI. Sekreatifmu. Nah, pertanyaannya gini, bumper itu penting nggak sih? Penting nggak sih bumper ya? Kalau menurut gua cukup penting. Kenapa cukup penting? Cukup ya, bukan esensial, bukan ya. Karena bumper itu adalah bagian dari branding, oke? Memperkenalkan brand. Ketika kita melihat, ketika kita memandang, mendengar bumper, itu ada perasaan familiar yang selalu menyambut kita ketika kita masuk ke suatu video di suatu channel. Rasa familiar itu yang membuat kita lebih terkoneksi oleh si channel tersebut. Oke, si konten keseluruhannya itu. Nah, itu jadi bumper itu cukup penting tapi tidak esensial. Itu buat gua. Balik lagi ke retensi penonton. Kalau misalkan penonton juga nggak skip bumper, buat apa bikin bumper? Kan pertanyaan seperti itu. Maka dari itu, durasinya harus dibatasin dari awal, ya. Berapa lama sih sweet spot untuk membuat bumper? Bumper itu menurut gue pribadi itu kebanyakan maksimal adalah 8 detik. Kenapa nggak 10? Nggak angkanya bulat aja. Ya karena 10 detik itu masih kelamaan buat gue. Masih kelamaan. Bahkan di channel gue yang satunya, bumper itu cuman 4 detik aja. Kalau yang di Kotak Visual, bumpernya 8 detik. Oke? Jadi bumper itu durasinya tuh harus jelas, ya. Jangan sampai juga misalkan 8 detik sekalipun tapi gambarnya tuh terlalu statik gitu loh. Cuman gambar tlit gitu. Ada loading bar atau apa gitu yang mana itu nggak bagus secara psikologis juga. Itu kerasa lama gitu loh 8 detik tuh. Padahal mah harusnya nggak 8 detik. Tergantung konten juga gitu loh, tergantung konten juga. Isinya apa sih bumper itu? Kalau misalkan 4 detik pun, kalau 4 detik, 5 detik pun kalau misalkan bumper itu juga cuma tulisan terus muter-muter, joget-joget tulisannya adus gitu. Itu juga bakal ke skip coy, ya. Generic. Karena satu template sama semua orang kayak gitu loh. Bocil gaming gitu misalkan, satu template sama bocil gaming lainnya gitu loh. Jadi kalau bisa bumper itu bikin sendiri gitu loh. Artinya kita tumpahkan rasa kreatif kita di situ loh. Perasaan kita membuat itu kita tumpahkan di situ. Oke? Karena yang namanya seniman, ya, kita semua nih seniman. Itu kan kita berseni itu menumpahkan perasaan kita, kayak gitu loh. Kita tumpahkan dalam karya kita, kayak gitu. Walaupun nggak original banget, tetapi itu dibuat dengan hati, gitu loh. Itu tuh hasilnya akan berbeda jauh daripada orang yang cuman pakai template tulisan muter-muter dus kayak gitu. Ya. Nah, ada juga beberapa permasalahan dalam membuat bumper itu. Dia tuh kerasa bumpernya tuh gak dinamis gitu loh. Kenapa gak dinamis gitu? Seperti yang kita lihat di TV-TV misalkan ya. Di TV-TV itu kan banyak banget yang dinamis. Apalagi kalau misalkan kita lihat di channel-channel luar, misalkan CNBC dan lain sebagainya. Itu kan bumpernya dinamis sekali gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada dimensi. Kayak gitu. Gimana cara menciptakan dimensinya? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Kita lihat dulu dari kasus-kasus yang sudah ada gitu loh. Rata-rata bumper yang dibikin itu cuman satu klip video dijajarin sama klip intro. Oke, intro, bumper, kemudian intermezzo atau misalkan isi kontennya apa. Kayak gitu. Jadi dia tuh terlalu statik gitu loh, nggak dinamis. Kalau di Kotak Visual, gimana caranya supaya lebih dinamis lagi, lebih ada motionnya? Kita tambahin transisi yang menggunakan pre-key ataupun alpha video gitu loh. Video transparan dengan efek transisi yang 3 dimensi kayak gitu. Misalkan kayak gini contohnya. Oke. Nah, itu kan sebenarnya video transparan. Itu bukan green screen ya. Itu bukan green screen, tapi video transparan. Nah, buat kalian yang belum ngerti itu alpha ya, belum ngerti itu pre-key dan lain sebagainya, kalian boleh cek di kanan atas layar kalian. Itu pernah udah dibahas kok di Kotak Visual ya. Kalau misalkan di Premiere itu rendernya nanti pakai
QuickTime, rata-rata yang menggunakan Alpha Channel itu QuickTime kodeknya. Oke. Nanti dipilih aja opsinya plus alpha, oke, mau berapa bit, mau 12 bit, 10 bit, 8 bit, terserah, yang penting ada alpha channelnya. Oke? Nah, jadi klipnya itu disambut sama transisi, baru transisinya masuk ke bumper. Transisinya berapa lama? 2 detik. Ya, 1 detik ke klip, ke dalam, oke, 1 detiknya ke bumper. Oke, jadi klipnya disambut sama transisi, transisinya langsung bawa bumper, bumpernya disambut transisi, transisinya bawa intermezzo atau isi dari kontennya. Kayak gitu. Jadi itu dinamis sekali. Kayak gitu. Bahkan nggak cuma bumper, outro di video ini juga kan ada yang muncul dulu dari bawah, shoot, habis itu kayak gitu. Jadi dinamis gitu loh, dinamis, seamless dan dinamis kayak gitu. Jadi nggak cuman patah langsung gitu. Jadi otomatis nanti kalau misalkan kita bikin kompetisi untuk giveaway-nya, tentu saja nanti harus provide link di Google Drive ya, supaya nanti bisa kita lihat Alpha Channel-nya seperti apa. Kalau misalkan pakai Alpha Channel. BTW, thank you juga buat Lindy ID yang sudah ngirimin barang-barang ini untuk di giveaway untuk penonton Kotak Visual yang akan ikuti kompetisi bikin bumper. Nah, kenapa kompetisinya adalah bikin bumper? Karena ini cukup special occasion buat gue gitu loh. Cukup event yang cukup spesial karena Kotak Visual akan berulang tahun di tanggal 2 Oktober ya. Sudah mulai 2 tahunnya Kotak Visual. Nah, di hari ulang tahunnya Kotak Visual gue pingin banget menggunakan salah satu karya dari subscriber gua yang mana di sini adalah bumper. Oke, nanti setelah ulang tahun Kotak Visual itu bumpernya pakai dari subscriber punya. Mantap jiwa kan? Proses kreatifnya gimana sih gua mendapatkan inspirasi untuk membuat bumper? Ya mungkin dari awal gua sudah nentuin dulu ya, nanti bumper gua tuh dibikin pakai apa? Apakah itu menggunakan komposisi After Effects? Apakah full di Premiere Pro semua? Apakah bentuknya stop motion ataukah bentuknya apa kayak gitu. Itu ditentuin dulu biasanya. Oke. Nah, sambil nentuin itu biasanya gue sambil ngopi dulu. Oke. Ini salah satu favorit gue. Ini adalah cold brew. Ya, cold brew. Es kopi susu cold brew. Yang mana ini bikin sendiri dan ini beans-nya dari Jawa Barat ya. Ini beans-nya Gunung Halu. Ternyata beans Gunung Halu ini cukup enak dibikin cold brew karena ada notes pisang dan coklatnya gitu. Tapi mungkin gue akan bahas gimana cara bikin cold brew di channel gue satunya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel gue satunya, Haikal Daily, kalian bisa klik di atas, karena atas layar kalian. Nah, sambil ngopi itu supaya ada caffeine kick, caffeine boost ya, supaya lebih alert. Nah, ketika sudah mulai nge-kick tuh kafein, ya, ini proses gue tentunya. Itu adalah masuk pemilihan dari musik. Oke. Nah, milih musik ini kan bisa dari genre, bisa dari apapun ya. Tapi misalkan kalau gue pribadi untuk setelah tahun 2019 itu gue lebih milih genre rock. Oke. Kalau di awal-awal Kotak Visual di 2018 itu masih mainnya di EDM dan pop untuk bumpernya. Nah, setelah udah milih genrenya, nah, nanti kita akan milih musik yang durasinya pendek. Oke. Itu bisa kalian cari di audio library YouTube, tentu saja ya, karena yang free di situ. Dan jelas lisensinya. Nah, kalau yang audio pendek itu namanya sting ya, snippet dari satu musik penuh. Satu bagian aja. Kadang itu cuma isinya 4 bar aja, 4 bar sampai 8 bar lagu aja. Ya, 4 bar sampai 8 bar tergantung durasinya. Tetapi kalian tinggal cari aja di YouTube Audio Library. Ini gue contohin di Audio Library. Oke. Nah, biasanya kan license type-nya kan ada beberapa ya, YouTube Audio Library License, oke, sama Creative Commons. Tetapi kan tidak semua Creative Commons itu free dalam artian sebebas-bebasnya. Ada beberapa Creative Commons audio itu yang include attribution seperti ini contohnya. However, you must include attribution information in your video description. Oke. Jadi boleh dipakai secara free, gratis, even komersial pun boleh.
selama ada credit title di deskripsi videonya. Nah, buat gua, karena bumper itu adalah salah satu yang dipakai di semua video, supaya nggak repot, tentu saja gua lebih memilih yang tidak butuh atribusi ataupun YouTube Audio Library License. Oke. Jadi kita filter masuk ke attribution not required. Nanti yang muncul hanya license type dari YouTube Audio Library. Nah, karena kita sudah bilang tadi ya, Sting. Oke. Nah, maka akan muncul semua yang Sting di sini. Nah, tinggal urutkan aja berdasarkan durasi. Nanti maka akan muncul durasi yang paling pendek sampai yang paling panjang. Oke. Kalau misalkan pengennya tuh dari edit, boleh dari yang terbaru gitu. Ini kan yang 2015 ya. Ini ada yang 2021. Oke. Cuman durasinya kepanjangan ini. Sting. Track title. Oke. April 2015, Mei. Oke, 2021. Ini masa Sting panjang-panjang sih? Ini ada yang pendek juga. Leslie Strut ini kalau nggak salah yang oh iya. Leslie Strut ini yang dipakai sama Mogok Kerja, ya. Yang dipakai sama Mogok Kerja. Moker. Jadi sambil kita dengerin musik itu, ya. Ini dalam kondisi terkafeinasi kopi. Let the creative juice flow gitu loh. Kita dengerin. Habis itu kita bayangkan, ya. Kita bayangkan. Nah, gambar yang kita bayangkan ini nanti kita tinggal tumpahkan aja. Tinggal kita tumpahkan aja ke kanvas kita, ya. Baik itu kanvasnya kamera ataupun di komputer. Ya, kanvasnya zaman sekarang tuh bebas, ya. Bisa digital, bisa analog. Kita tinggal tumpahkan kreativitas kita ke situ. Kalau dulu Kota Visual itu pakainya Far Away Sting kalau nggak salah. Nah, kadang-kadang ini gua download semua Sting itu, gua dengerin satu-satu. Karena sudah di-download satu-satu semua, nanti tinggal di play aja, di play. Mana yang nyantol, kemudian tiba-tiba gambarnya itu muncul di kepala. Tes. Sambil didengarkan, misalkan ini Dixie Outlandish, ya. Nah, ini kalau kita ini kok bisa gitu ya. Deng. Ini juga dipakai di TV sih. Nih, Far Away Sting. Nah, ini kebayang nih di Premiere nih bikinnya nih. Ya kan? Nanti ada kinetic motion, kita masukin Moger, ya kan? Ada clap. Oke, ada clap pertama. Tek. Terus pindah apa namanya yang 3 2 1 Adobe Screen buat sinkronisasi sama audio engineer itu yang countdown. Habis itu di belakangnya dikasih background apa namanya color bar check. Baru muncul depth of field-nya, baru muncul kinetic-nya. Kinetic motion 1 2 muncul terakhir di kotak visual tulisannya. Pas suara nah itu pindah set kayak gitu. Nah, tinggal tambahin beberapa sound effect aja gitu loh, ngepasin aja. Nah, kalau kotak visual itu dia ngambilnya itu dari lagu rock Black Vulture ya. Nah, jadi kadang-kadang kita itu pas dengerin lagu yang kita sudah tentuin genrenya, misalkan kita pilih lagu rock. Oke, ternyata dibagi satu bagian ya, entah itu berapa bar dari lagu itu cocok jadi bumper. Karena kita udah nentuin rock. Itu kita dengerin satu-satu. Tahu-tahu ada bagian yang pas. Ada bagian yang pas buat jadi bumper gitu. Nah, awalnya gue denger gini nih. Wah, ini Saik nih. Saik jadi bumper nih. Kayaknya bakal ada yang muncul setelah ini nih, bakal ada yang muncul nih.
Dinikmati aja. Let the creative juice flow gitu. Sambil ngopi. Kadang gue kayak gini nih, sambil denger lagu satu-satu, sambil merem dibayangkan. Nah, baru muncul tes. Ini nih di belakangnya nih. Abis itu dicolok langsung gitu loh. Wah, ini udah kebayang nih. Oh, ada clapperboard. Ya, ada clapperboard di belakang tuh. Ada tulisan kotak visual. Ya. Abis itu di backgroundnya belakang itu, di bayangan gua, itu adalah salah satu karyanya Lumière, filmmaker Prancis yang mengawali videografi ya, bisa dibilang yang sinematik Prancis kayak gitu ya. Yang mana di situ film Magic ada kereta yang datang ke Ciotat, oke? Nah itu jadi backgroundnya. Nah backgroundnya itu di-resample, di-upscale ke 4K. Abis itu di-resample dulu ke 60 fps menggunakan optical flow supaya nanti dia bisa gabung gitu loh sama si backgroundnya. Karena rata-rata bumper itu gue bikin 60 fps, walaupun nanti memang rendernya akan panjang sekali, tapi nggak ada masalah, tidak ada masalah, ya. Karena ketika kita bikin assets desain, kalau kita menggunakan 60 fps, nanti ketika kita menggunakan 60 fps, ya kelihatannya ya 60 fps juga itu. Ya. Kalau kita pakai 30 fps, ya kan dia langsung kebagi dua. Sesimpel itu. Gitu loh. Kalau misalkan kita mau bikinnya untuk PAL, ya udah nanti itu dibikin 50 fps. Kemudian video kita nanti di 25 fps. Sesimpel itu, ya. Bikin assets termasuk bumper kan termasuk assetsnya, aset desain. Itu biasanya gue bikin di 60 fps. Jadi kamera itu melewati clapperboard, maju kayak gitu. Nah, setelah gue bikin itu, setelah gue mikirin itu ya, baru si floor plan-nya tuh gue gambar. Ya, floor plan-nya digambar. Nah, nanti kamera itu lewat mana, pergerakannya, habis itu berarti posisi tulisan kotak visual, posisi video yang jadi background, sama posisi clapperboard di mana. Itu tinggal digambar aja gitu loh. Ya, sesimpel itu. Sesimpel itu. Pergerakan kamera tinggal diatur di After Effects. Nah ini udah jelas ini bakal jadi After Effects di bayangan gua kayak gitu. Jadi kayak gue bilang tadi, nanti kalian tinggal tentuin aja genrenya kalian pengen apa, kayak gitu loh. Kalau misalkan kita lihat Peter McKinnon ya, Peter McKinnon kan rata-rata rock tuh, ya. Ya nanti ketika sudah mendapatkan feel-nya, ya sudah nge-kick, kreatifnya tuh udah nge-kick, nah baru kelihatan tuh. Ini cocoknya pakai motion graphic nih. Oh, ini cocoknya pakai 3D nih. Oh, ini bisa pakai 3D tapi di After Effects aja cukup. Oh, ini harus bikin di Blender. Oh, ini harusnya jadi stop motion. Oh, ini harusnya jadi ini, jadi itu. Ya gitu. Ya, itu adalah proses kreatif gua untuk membuat bumper. Gampang ya, simple ya. Tinggal dipraktekin aja sama kalian. Intinya untuk giveaway-nya, gua sudah mengajak salah satu teman yang kalian pasti sudah kenal. Karena sering gue kenalkan di channel ini. Tentu saja nanti untuk kompetisi giveaway-nya, seperti biasa, gue ingin kalian uploadnya di YouTube. Gimana pun gue juga pengen membantu kalian, walaupun mungkin tidak secara langsung, untuk ngebesarin channel YouTube kalian. Nah, buat kalian yang belum punya channel YouTube, ya why not bikin, why not start now gitu loh. Gak ada ruginya gitu kan. Gratis juga kan. Dan tentu saja proses penjuriannya seperti biasa, mudah-mudahan bisa online. Mudah-mudahan tidak connect shit. Harap maklum ya, karena di sini di Lombok nih untuk pilihan internet gak banyak, jadi pilihannya plat merah sih. Jadi bingung kan? Kalau di sini kan rata-rata gue masih pakai kuota nguploadnya. Jadi harap maklum kalau agak jarang upload video ya. Mudah-mudahan bisa pasang internet bulan depan. Amin. Oke. 3 headset dari Lindy ID. Jadi pastikan kalian sudah follow akunnya Lindy ID. Dan juga kalian bisa menggunakan voucher dari
Lindy ID, Lindy Pals untuk mendapatkan cashback Rp30.000 untuk belanja barangnya Lindy ID di Tokped. Oke, sekian dulu episode kali ini. Tentu saja kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.